Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Dede Widaningrum. Ibu adalah guru IPAS di SMK Negeri 1 Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Siap? Oke. Nah, kita tahu bahwa klasifikasi materi itu ada dua macam. Ya, materi itu terbagi dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan unsur itu adalah terdiri dari logam, metaloid, dan non-logam. Dan campuran, ya, ini terdiri dari larutan, koloid, dan suspensi, di mana larutan itu merupakan campuran homogen dan koloid suspensi adalah heterogen. Oke, nah satu persatu kita bahas. Sini unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Dan bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Nah, kita sudah tahu kan, unsur itu ada misalnya emas, perak, tembaga, besi, dan sebagainya. Dan sampai saat ini telah dikenal 112 unsur yang ditemukan dalam keadaan bebas, ya. Tapi sebagian besar juga unsur ditemukan dalam keadaan terikat sebagai suatu senyawa. Oke, nah tadi kita sudah tahu bahwa unsur itu dibagi dari tiga macam, ada logam, non-logam, dan metaloid. Nah ini adalah ciri-ciri dari logam dan non-logam. Kalian bisa lihat di sini, ya. Logam itu bagaimana wujudnya, bagaimana daya hantarnya, sifat yang lainnya, dan logam merupakan kebalikan dari logam. Bisa dilihat di situ? Oke. Dan di antara unsur logam dan non-logam ada unsur yang namanya unsur metaloid. Nah, metaloid ini adalah suatu unsur yang masih mempunyai sifat logam dan non-logam. Padahal dia berada di kelompok non-logam, tapi mempunyai sifat logam. Yaitu apa saja? Nah, dia ada silikon, boron, germanium, arsen, dan antimon. Oke. Nah, setelah kita membahas mengenai unsur apa saja, kita harus tahu nama unsur. Nah, nama unsur itu ditemukan karena ini ya banyak sekali unsur ditemukan, maka supaya untuk memudahkan penulisan, makanya ditetapkan nama unsur. Tata caranya gampang. Nah, setiap unsur dinamakan dengan satu huruf awal nama latinnya dan harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, jika huruf awal dari nama latinnya sama, maka unsur yang lain diberi huruf lain yang ditulis dengan huruf kecil. Oke, nah contoh seperti ini. Kita lihat karbon, kalsium, kadmium. Kalau nama latinnya adalah ini. Kalau kita perhatikan unsur yang di depannya C semua, nama hurufnya C semua. Nah supaya tidak salah pengertian, apakah C itu karbon atau C itu kalsium, maka diberi huruf kecil di sebelahnya. Contoh seperti kalsium. Kalsium berarti C dan A. Nah, kadmium karena A sudah dipakai, makanya kita pakai D, C, D. Begitu juga dengan hidrogen, helium, kemudian air raksa. Ya, sini kalian bisa lihat sendiri. Oke? Nah, unsur-unsur tersebut itu dimasukkan ke dalam suatu tabel. Tabel itu adalah sistem periodik unsur. Ini untuk memudahkan mempelajari unsur-unsur. Nah, kita lihat seperti apa sih sistem periodik unsur. Nah, ini adalah sistem periodik unsur yang sering kita lihat. Ya, mudah-mudahan kalian sudah punya karena ini ada di dalam pelajaran kimia. Ya. Nah, di sini kamu lihat, di sini kalau unsur yang berwujud padat warnanya adalah biru. Yang berwujud gas ini adalah pink, yang berwujud cair adalah orange, dan ini adalah yang kuning muatan. Nah, logam dan non logam yang mana? Logam itu adalah semakin ke kiri. Nah, ini dari sini ke kiri itu logam. Lihat yang padat semua. Nah, dari sini, dari boron ke sini, ya. Nah, ini adalah non logam. Nah, metaloidnya di mana? Metaloid di sini. Antara logam dan logam. Seperti ini. Aluminium itu logam, tapi silikon itu adalah non logam. Tapi karena dia sifat metaloid, makanya dia masih mempunyai sifat logam. Nah, ini adalah metaloid. Oke? Ya, tadi kita sudah mempelajari unsur. Sekarang kita akan belajar senyawa.
Senyawa itu adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat lain yang biasanya, di mana sifatnya berbeda dengan zat semula. Ingat, sifatnya berbeda dengan semula. Dan bagian terkecilnya adalah molekul. Tadi unsur atom, sekarang molekul. Dan senyawa terbentuk dengan perbandingan tertentu, jadi tidak sembarang. Ya. Nah, maksudnya apa sih Bu? Sifat berbeda dengan di semula. Contoh, Ibu ambil gula pasir. Gula pasir ini adalah senyawa campuran dari C, ya, H dan O. Kalau kita tahu C itu karbon, karbon itu hitam, warna hitam dan pahit. H itu adalah gas yang mudah terbakar dan O adalah zat pembakar. Secara logika ini waduh udah rasanya pahit, kemudian gampang terbakar. Tapi kalau sudah bersatu, dia adalah menjadi suatu senyawa yang namanya gula pasir atau C12H22O11. Ya, dan kalian tahu rasanya apa? Ya, oke. Nah, di sini adalah contoh-contoh senyawa. Ya, ini sukrosa, kemudian glukosa. Sukrosa ini adalah gula pasir, ya. Kemudian glukosa, kamu lihat di sini ya berbeda jauh, ya. Nah, ini adalah karena tadi merupakan molekul, nah ini adalah atom-atomnya. Dilihat aja di jumlahnya. Oke? Nah, tadi sudah unsurnya, kita masuk campuran. Nah, campuran itu yang bagaimana sih Bu? Campuran yang paling gampang adalah seperti ini. Kamu tahu gula? Nah, gula bentuknya padat dan rasanya manis. Air bentuknya cair dan rasanya tawar. Kalau kita campurkan, ya ini jadi air gula. Bagaimana rasanya? Manis kan? Nah, kemudian kalau manis kan tadi gula, tapi gula rasanya bentuknya padat. Dan kita lihat lagi air itu bentuknya cair, ya, dan rasanya tawar. Tapi kenapa ini manis? Nah, ini merupakan suatu campuran dan masih memiliki sifatnya, ya. Oke. Ya. Nah, ini adalah definisinya. Jadi campuran merupakan gabungan dari dua zat lebih yang masih menunjukkan sifat penyusunnya. Dan itu perbandingan yang bebas. Ini adalah contohnya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita klasifikasikan, campuran itu ada dua macam, ada homogen dan heterogen. Kalau kamu lihat, homogen itu homo, sama. Itu dinamakan larutan. Kita lihat ini kebanyakan berwarna bening. Kalau heterogen itu berwarna keruh, yaitu contohnya koloid dan suspensi. Nah, larutan itu terdiri dari solut dan solvent. Ya, ini artinya apa? Serba sama, tidak ada batas antara komponen masing. Seperti misalnya air gula. Kalau lihat kamu air dengan gula, kalau sudah menyatu, kamu tidak bisa melihat gula dan tidak bisa melihat air. Semuanya sudah sama dan tidak dapat disaring. Ya, dan tidak dapat ada endapan. Oke? Kemudian kalau suspensi itu ciri-cirinya keruh dan ada batas komponen penyusunnya, dapat disaring dan mengendap. Nanti ada lapisan, contohnya seperti bubuk kopi dan air atau campuran pasir dan air. Itu terlihat pada pasir, pada air. Nah, itu adalah suspensi. Bu, bagaimana kalau misalnya susu? Susu itu keruh, tapi kok nggak bisa disaring ya Bu? Nah, itu adalah masuk ke koloid. Nah, ini ada koloid. Ya, kalau dilihat dari mikroskop ultra akan terlihat batasannya. Ya, dan selain itu sifatnya dapat mengambilkan cahaya. Ini adalah contoh-contoh. Oke? Nah, ini kalau kita lihat dalam fisiknya. Lihat di sini A, B, dan C. Ya, di sini A bening, kemudian B ini ada endapannya, dan C ini tidak ada. Kira-kira yang menurut kalian koloid yang mana? Ya, betul. Yang C. Karena di sini C ini tidak ada endapan walaupun sama-sama keruh dengan yang ini coba B. B ini suspensi dan A adalah letak. Bagus. Oke, sampai di sini aja dulu ya penjelasan dari Ibu mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan berguna untuk kehidupan kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.